Astana Panjang Jiwa adalah sebuah nama pemakaman yang terletak di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Serang, Banten. Menurut sejarah, Panjang Jiwa dulunya adalah kepulauan kecil yang dikelilingi lautan. Awalnya, penduduk setempat tidak banyak yang mengetahui akan sejarah keberadaan makam Panjang Jiwa. Penduduk setempat hanya mengetahui sebuah makam tua yang berada di bawah pohon asam yang besar dan menamainya Puyut Panjang Jiwa. Bertahun-tahun lamanya, tidak satupun orang mengetahui nama dari Puyut Panjang Jiwa tersebut. Namun, berkat kegigihan dari beberapa pencinta sejarah, akhirnya terungkap siapa Puyut Panjang Jiwa tersebut. Bahkan, setelah ditelusuri lebih jauh, terungkaplah ternyata Panjang Jiwa memiliki sejarah panjang. Dan ternyata banyak makam aulia di sana, termasuk diantaranya Sang Hyang Panji Barani dan Sang Hyang Ratu Pundut Agung yang merupakan anak dari Raja Panjalu Ciamis. Kenapa makam Sang Hyang Panji Barani dan Sang Hyang Ratu Pundut Agung ada di Panjang Jiwa, padahal beliau berasal dari Kerajaan Panjalu? Inilah kisah sejarahnya. Eyang Panji Barani adalah putra ketiga dari Prabu Cakradewa. Eyang Panji Barani juga adik dari Prabu Borosngora dari Kerajaan Panjalu Ciamis. Dikisahkan Prabu Cakradewa memerintahkan untuk mencari ilmu sejati bersama Ratu Pundut Agung. Beliau menyanggupi titah ayahandanya dan berangkatlah mereka untuk mencari ilmu sejati tersebut sampai ke Kerajaan Samudra Pasai. Setelah beberapa tahun lamanya mencari ilmu sejati, akhirnya mereka menemukan ilmu sejati tersebut, dan ternyata ajaran agama Islam. Setelah cukup dengan ajaran ilmu keislamannya, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke Kerajaan Panjalu untuk menemui ayahandanya yang memerintahkan untuk mencari ilmu sejati tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Panjang Jiwa. Setelah singgah beberapa waktu di pulau kecil tersebut, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Panjalu untuk menunjukkan ilmu sejati yang sudah mereka dapatkan. Selang beberapa waktu, Prabu Cakradewa mengutus mereka berdua untuk pergi ke Gunung Gede di Bojonegara untuk menaklukkan penunggu Gunung Gede karena sering membuat bala, dan ditemani oleh saudara mudanya yang bernama Syekh Nur Salam atau dikenal dengan nama Ki Kuwu. Mereka bertiga berhasil menaklukkan penunggu Gunung Gede. Setelah itu, mereka bertiga tinggal dan menetap di pulau kecil itu yang sekarang bernama Panjang Jiwa. Seiring waktu berjalan, mereka menyebarkan agama Islam ke daerah sekitar. Mendengar Panji Barani menetap di pulau kecil itu, maka datanglah utusan dari Panjalu yang bernama Eyang Sadran. Mereka membuat pemukiman kecil yang beragama Islam di pulau tersebut sampai beliau meninggal dan dimakamkan di pulau kecil tersebut. Setelah kurang lebih 1 abad, datanglah Syekh Muhammad Siddiq dari Cirebon yang diutus oleh Wali Songo untuk mencari suatu tanda bahwa di sana ada makom waliullah putra mahkota Kerajaan Panjalu yang bernama
Eyang Panji Barani, dan Ratu Pundut Agung serta Ki Kuwuk. Setelah bermunajat kepada Allah, akhirnya makam mereka pun ditemukan. Setelah makom ditemukan, Syekh Muhammad Siddiq kembali ke Cirebon untuk memberitahu kepada salah satu anggota Wali Songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menceritakan bahwa suatu saat nanti akan dibangun kerajaan Islam di bagian ujung barat Pulau Jawa. Pada waktu itu, letak geografis yang disebutkan masih dikelilingi lautan. Akhirnya Wali Songo mengutus Syekh Muhammad Siddiq untuk yang kedua kalinya pergi ke pulau kecil tersebut agar Syekh Muhammad Siddiq bermunajat kepada Allah untuk menjadikan daratan yang luas. Syekh Muhammad Siddiq memberikan nama Panjang Jiwa dan memperluas pemukiman untuk warga yang mau singgah dengan nama Dukuh Teratai yang diambil dari nama pintu terakhir di Astana Gunung Jati.